Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Sebenarnya saya sampaikan terima kasih untuk komentar-komentarnya yang membangun. Bagi Pak D ini sangat bisa introspeksi diri. Dan juga yang belum subscribe ya, silakan subscribe untuk cerita-cerita Pak D selanjutnya. Jangan lupa like dan komennya. Yang di Spotify bisa follow ya. Seperti sebelumnya saya ingatkan untuk COVID-19 ini ikuti anjuran pemerintah. Itu demi kebaikan. Mari diterima dengan kepala dingin bahwa itu memang baik buat kita dan lingkungan kita. Yang tidak bisa mudik bersabar aja ya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Allah memberikan ujian kepada kita seperti menanam benih ya, pasti akan memetik buahnya. Mari kita sama-sama positive thinking. Ya mungkin yang tidak bisa tarawih di masjid atau di musola, positive thinking aja bahwa semua ini karena kehendak Tuhan ya. Baik, itu aja, langsung ke cerita. Kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mas Kanjeng. Mas Kanjeng ini dulu waktu berprofesi sebagai driver sebuah perusahaan travel yang cukup ternama ya, khususnya di Jawa Timur ini. Tepatnya di Kota B, di ujung timur Pulau Jawa ini. Kejadian yang dialami Mas Kanjeng itu sekitar tahun 2010. Ketika itu ingat betul kata Mas Kanjeng bahwa saat itu adalah musim liburan sekolah. Seperti biasanya sebagai seorang supir travel ya yang melakukan perjalanan antar kota, jadi sebelum berangkat menjemput para penumpangnya yang akan diantar ke kota tujuan masing-masing ya, sore harinya ini sebagai sopir Mas Kanjeng harus ke garasi menyiapkan mobil yang akan dipakainya. Kebetulan mobilnya kan jenis minibus ya, minibus elf itu ya. Yang disiapkan bukan hanya mobilnya, keadaan sehat atau enggak, memang itu yang penting ya. Kondisi air radiator dan sebagainya, kesehatan mobilnya lah. Juga menyiapkan bantal, selimut, snack di dalam mobil ya, dan keperluan lainnya. Kebetulan waktu itu perjalanannya akan ditempuh Mas Kanjeng ini dari kota B itu menuju kota M. Dan kebetulan biasanya pada bulan-bulan liburan perjalanan ke kota M ini sangat ramai penumpangnya dari kota B ini. Makanya saat-saat seperti ini adalah saat-saat paling sibuk bagi travel atau driver ini. Setelah selesai persiapan dan pengecekan semua hal ya, Mas Kanjeng ini sebenarnya sudah siap untuk melakukan penjemputan penumpang. Tetapi aturan dari kantor travel itu untuk keluar garasi membawa mobilnya keluar tuh ya minimal tuh harus jam 6 sore atau habis maghrib. Jadi sebelum jam itu ya masih menunggu, masih santai-santai walaupun sudah selesai persiapan. Singkat cerita, penjemputan penumpang hingga pengantaran penumpang ke kota M pada waktu itu sangat lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Sampai tiba di kota M, setelah penumpang turun semua diantar ke tempat masing-masing, ini kan travel ya. Akhirnya Mas Kanjeng ini balik ke base camp garasi travel. Travelnya ini kita sebut inisialnya R ya. Jadi cabang ke travel R yang ada di kota M. Dan di travel cabang ini memang sudah disiapkan tempat untuk istirahat ya bagi para driver yang dari luar kota. Biasanya kalau dari kota B ke kota M ini
masuk garasi itu lebih kurang ya sekitar subuh lah, atau sekitar hampir jam 4. Begitu sampai masuk garasi ya Mas Kanjengnya ya langsung istirahat tidur, karena memang kantor kan bukanya agak siang ya. Jadi untuk setoran pembayaran tiket penumpang yang saya bawa semalam ya nunggu kantor buka untuk disetorkan. Tetapi nggak tahu, katanya Mas Kanjeng, hari itu kok lain, nggak seperti biasanya ya. Karena pagi-pagi sekitar jam 7 pagi, Mas Kanjeng ini dibangun oleh kru kantor dan dikabari bahwa pada hari itu Mas Kanjeng harus tolak ke kota B. Maksudnya itu balik lagi ke kota B malam itu juga. Karena biasanya tidak seperti itu. Biasanya itu ada waktu lebih kurang 2 hari ya untuk balik ke kota B atau lusanya itu maksud biasanya istrinya perpal. Tapi malam itu karena ada kekurangan armada di kota B, makanya Mas Kanjeng ini persiapan nanti malam harus balik ke kota B. Akhirnya karena harus mendadak malamnya balik ya Mas Kanjeng dibiarkan disuruh istirahat aja dulu. Takutnya kan kecapean ya. Akhirnya sama orang disuruh tidur aja, istirahat, persiapan nanti malam supaya badannya fit ya untuk kembali lagi ke kota B. Karena seperti saya diceritakan di depan tadi ya, bahwa kalau musim liburan anak sekolah ini memang penumpang dari kota B ke kota M ini melonjak tinggi sekali. Makanya karena membludaknya permintaan itu, akhirnya akhirnya nggak ngikuti jadwal, harus istirahat 2 hari, malam terus balik ke kota B. Malam pun tiba dan Mas Kanjeng harus bersiap-siap membawa kendaraannya untuk balik ke kota B. Dan malam itu ada 2 mobil dari kota M yang harus melakukan perjalanan ke kota B, yaitu Mas Kanjeng dan temannya, sebut saja namanya Warno. Mas Kanjeng tetap membawa mobil Elf yang dibawa waktu dari kota B itu ya. Sedangkan Mas Warno ini membawa mobil L300, istilah L sape ya dalam istilah travel ya. Penumpang dari kota M ke kota B waktu itu memang gak banyak, ya sekitar 4 orang. Jadi karena penumpangnya sedikit, akhirnya si Warno ini yang disuruh berangkat dulu untuk menjemput para penumpang yang ada di kota M ini. Sedangkan Mas Kanjeng ini tidak boleh berangkat dulu karena harus menunggu telepon dari si Warno ini sampai dia itu selesai menjemput penumpang dan keluar kota M ini. Karena itu untuk berjaga-jaga, barangkali ada telepon penumpang dadakan dan Mas Kanjeng ini diharapkan bisa membackup barangkali kalau kendaraan Mas Warno ini bermasalah. Akhirnya sekitar jam 10 malam Mas Warno ini telepon bahwa dia sudah keluar dari kota M. Jadi selanjutnya Mas Kanjeng diperbolehkan melakukan perjalanan ke kota B dengan kondisi mobil tidak ada penumpang alias kosong. Jadi bisa dibayangkan ya, mobil Elf ini kan berisi 12 kursi. Bisa digambarkan begini, bangku samping sopir 1, belakang sopir itu ada 4 kursi, belakangnya lagi ada 3, dan yang paling belakang lagi itu ada 4 dengan susunan 1 pintu sopir kanan, 3 pintu sebelah kiri. Jadi walaupun Mas Kanjeng ini menunggu sampai jam 10 malam, tetap saja tidak ada penumpang dadakan. Ya apa boleh buat, mau gak mau ya dalam kondisi kosong ini harus tetap jalan menuju ke kota B. Dalam perjalanan Warno mengabarkan bahwa dia ke kota B lewat jalur selatan. Maksudnya jalur selatan itu ya
lewat jalur dari Pasuruan Probolinggo itu ke kanan itu arah Jember. Jadi arah Jember Genteng dan selanjutnya ke Kota B. Dengan alasan memang ada penumpang yang turun dengan alamat di Kota G Genteng ini karena di jalur selatan kan melewati daerah yang namanya hutan Kumitir ya atau Merawan. Jadi Mas Kanjeng ini malas mau mengikuti, akhirnya supaya lebih cepat lagi Mas Kanjeng memilih jalur lewat utara yaitu arah Situbondo ya. Sama-sama dari masih sama-sama melewati hutan yaitu lewat hutan Baluran. Jadi kalau dari kota M ke kota B ini kalau lewat jalur selatan itu melewati hutan Kumitir. Sedangkan kalau jalur utara itu melewati hutan Baluran, sama-sama melewati hutan. Karena kondisi kendaraan Mas Kanjeng ini kosong ya, tanpa penumpang, jadi ya sudah. Makanya jalannya santai aja, tidak tergesa-gesa. Bahkan nyetir sambil merokok. Ya santai, karena nggak ada yang komplain kan, penumpangnya kosong. Singkat cerita sekitar jam 1-an ya, jam 1 lebih mungkin ya saya kata Mas Kanjeng ya. Mas Kanjeng ini sudah keluar dari kota Asem Bagus ya, dan mulai memasuki wilayah hutan Baluran. Mas Kanjeng paham betul dengan jalur ini, dia maklum lah setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali kan pasti melewati jalur ini. Jadi sebelum masuk hutan Mas Kanjeng ini sebenarnya tidak merasakan hal yang aneh. Ya seperti biasanya, cuma bedanya kalau biasanya kan bawa penumpang banyak walaupun tidur semua itu kan masih bawa penumpang, tapi kali ini kan kosong, nggak ada penumpang sama sekali. Ketika masuk tikungan pertama yang tajam dan menanjak, Mas Kanjeng ini merasakan bahwa mobil ini menjadi berat tarikannya. Bahkan digas sampai nancep gasnya ini hanya meraung-raung saja mesinnya ya. Lumrah lah mungkin karena jalannya menanjak ya batinnya Mas Kanjeng waktu itu. Akhirnya sampai persneling giginya itu dikurangi karena merasa masih terasa berat gitu loh. Akhirnya dikurangi lagi sampai ke gigi 2 dan itu menurut Mas Kanjeng hal yang sebenarnya hal yang tidak wajar. Karena biasanya lewat di daerah itu pun nggak seperti ini juga. Dan karena keanehan ini Mas Kanjeng sudah mulai merasakan ada yang aneh. Bahkan sampai bergumam dalam hati, masa mobil tadi tuh normal saja kok jadi terasa berat, kayak membawa barang berat. Padahal mobil ini kan baru berusia kira-kira 3 tahun lah, tahun 2007 kan, kejadian tahun 2010 ya. Dalam hati Mas Kanjeng berpikir, apa kira-kira banyak kempes ya? Tapi kalau banyak kempes gimana saya memeriksanya? Masa saya harus berhenti dan turun? Itu dalam hatinya Mas Kanjeng ya. Mana berani turun, karena dia tahu dari cerita-cerita bahwa hutan ini historisnya cukup angker. Jadi sering terjadi kecelakaan hingga korbannya meninggal sampai disinyalir tempat pembuangan jasad SPKI itu menurut pikiran Mas Kanjeng ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya diakali gimana supaya tahu bannya itu tidak gembos. Ya akhirnya sama Mas Kanjeng mobilnya ini diturunkan ban kiri ya, depan belakang itu diturunkan dari aspal. Jadi kan kalau turun aspal kan jalannya nggak halus ya, jadi terasa geronjal-geronjal gini ya. Kalau nanti kempes kan kelihatan kerasa ya. Akhirnya ban diturunkan. Tapi rasanya ban ini kok gak kempes sama sekali, terasa bahwa bannya ini masih keras. Karena pada waktu terantuk batu rasanya itu ya beda lah ya. Mungkin kalau driver itu feelingnya itu jelas ada lah. Jadi ngerasa bannya ini gak kempes. Akhirnya sudah
Karena merasa nggak kempes, Mas Kanjeng ini mikir, apa kampas kopinya habis ya? Mana mungkin, karena habis kok tanpa tanda-tanda gitu. Biasanya kan ada tanda-tandanya kalau kampas kopling mau habis itu, feel dari driver juga ya, karena kebiasaan membawa mobil itu juga. Karena kalau memang habis, pasti sebelum masuk arah hutan ini tanda tanyanya sudah terasa harusnya. Karena masih bingung dengan kondisi itu ya, padahal hutan ini masih panjang kalau mau selesai sampai akhir hutannya. Hanya sudah, Mas Kanjeng berusaha untuk santai, berusaha untuk rileks. Jadi Mas Kanjeng ini menyulut rokok untuk menenangkan dirinya ya. Karena suasana jalan kan sepi banget jam segitu ya, bisa dibilang tengah malam ya, dan juga nggak ada tanda-tanda kendaraan lain yang lewat atau mau mendahului Mas Kanjeng ini. Gak lama kemudian Mas Kanjeng melihat ada sorot lampu dari belakang mobilnya. Jadi seperti ada mobil lain yang mendahului mobil Mas Kanjeng ini. Dan ini jadi perhatian Mas Kanjeng. Karena apa? Di belakang mobil ini ngedim, istilahnya ngedim itu apa ya? Lampu flash high-nya itu dinyalakan gitu loh. Otomatis kan refleks. Mas Kanjeng ini kan melihat spion, karena kan ada perhatian mobil dari belakang lap gitu, nyalakan lampu tingginya ya. Kan jadi perhatiannya Mas Kanjeng. Akhirnya refleks Mas Kanjeng ya melihat spion depan yang ada di tengah depannya Mas Kanjeng ini. Tetapi begitu melihat spion ke arah belakang, betapa kagetnya Mas Kanjeng ini. Kenapa? Yang dilihat adalah bahwa mobilnya Mas Kanjeng yang tadinya tidak ada penumpang sama sekali alias kosong, terlihat dari spion bahwa mobilnya Mas Kanjeng ini penumpangnya itu full alias penuh. Dan masih ingat dengan jelas Mas Kanjeng bahwa penumpangnya ini seperti bersandar di kursi ya, seperti penumpang pada umumnya lah. Karena perjalanan jauh itu penumpang menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, itu seperti tertidur semua. Bisa dibayangkan ya, betapa Mas Kanjeng ini ya kaget, ya merinding, sampai namanya keringat dingin ini itu keluar tiada henti. Bukan hanya itu yang dirasakan, bahkan lehernya ini sampai gak bisa buat menoleh, saking kakunya, saking takutnya ya. Dan memang gak berani noleh. Bahkan jangankan noleh ya, samping kirinya Mas Kanjeng ini kan kursi kosong. Itu aja gak berani rasanya mau melirik atau mau menoleh. Sempat terbesit dalam pikiran Mas Kanjeng ya, ingin rasanya menghentikan mobilnya, dia berhenti di pinggir, dia langsung keluar lari meninggalkan mobilnya. Tapi mau lari kemana? Karena masih di tengah hutan, dan di hutan itu yang tahu daerah sana ya, tidak ada rumah sama sekali. Kalau ngomong panjang hutan ini bisa saya bayangkan lebih kurang ya 10 sampai 12 kilo, bahkan mungkin lebih. Nah itu masih di tengah-tengah hutan. Kalau mau keluar lari itu lari kemana? Lari ke hutan juga. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau ya diem saja sambil nyetir. Tidak begitu lama di depan juga ada tanjakan lagi, disertai tikungan tajam yang nekuk ke kanan ya. Tikungan ini lebih dikenal dengan sebutan jurang tangis. Dan mobil itu masih semakin terasa berat saat melewati tanjakan ini. Persis seperti truk gandeng lah yang membawa muatan penuh ya. Mesinnya itu meraung itu, tapi jalannya nggak bisa kenceng ya, hanya suara mesinnya itu ngeden istilahnya.
ngeden. Dan jalan waktu itu kira-kira jalan ya 20 km per jam lah. Mobil travel jalan 20 km per jam itu bisa dibayangkan, pernah ada nggak mobil travel jalan pelan itu? Ya sangat pelan sekali. Ya sudah, mau nggak mau ya menjalankan mobilnya itu apa adanya saya meramu. Akhirnya setelah melewati tikungan ini, jalan kan agak menurun sedikit. Tiba-tiba mobil ini meraung keras seperti loncat gitu loh. Minta pindah personal ke gigi yang lebih tinggi ya. Begitu pindah gigi, mobil ini rasanya langsung kenceng banget. Terasa enteng sekali. Bahkan sampai tanjakan berikutnya itu mobil ini rasanya ya sudah jalan tuh enak sekali, nggak seperti pada waktu sebelumnya yang kayak berat membawa beban itu. Bahkan Mas Kanjeng sampai gak percaya gitu, sampai namanya gas ini diinjak dimainin ya, kok aneh gitu loh, enteng sekali. Jadi tancap gas, lepas gas, tancap gas, dan memang kondisinya itu normal sekali, jadi enteng sekali tarikan mobilnya ini. Dan tak berapa lama setelah itu kelihatan di belakang ada bus yang mau mendahului mobil saya ini, mobilnya Mas Kanjeng ini ya. Begitu semakin dekat kan sorotnya semakin jelas. Mas Kanjeng ini juga akhirnya memberanikan diri gitu loh, melihat ke belakang spion. Yang tadinya itu gak berani karena apa? Penumpangnya kan penuh, padahal gak ada penumpang sama sekali. Akhirnya memberanikan diri melihat spion yang di tengah itu yang arah ke belakang ternyata kosong. Jadi sudah tidak ada sama sekali penumpang yang ada di mobilnya. Karena melihat itu langsung plong hatinya Mas Kanjeng. Karena tidak ada, sudah tenang hatinya. Bahkan karena saking saking tenangnya, saking senengnya ya, bus yang mau melewati itu gak dikasih jalan sama Mas Kanjeng ini. Karena sudah merasa lega kan, gak ada apa-apa. Bahkan sampai kejar-kejaran dengan bis yang jurusan Pulau B ini ya, kan arahnya satu arah ya. Bahkan dalam pikiran Mas Kanjeng waktu itu ya, karena ini kan masih di hutan ya, Mas Kanjeng itu sampai ekstrim berpikiran bahwa pokoknya dia jalan kenceng, gak peduli mau mobil ini mau senggolan apa, yang penting segera melewati hutan ini. Jalannya kenceng sampai akhirnya terlihatlah akhir dari batas hutan ini yang ditandai dengan adanya polsek ya yang ada di sebelah kanan jalan ini. Akhirnya mobil dipelankan dan mencari warkop ya, biasanya di situ kan ada biasanya tempat berhentinya truk-truk itu ya untuk parkir ya, biasanya dari Pulau B ke Jawa ya, itu banyak warkop di situ untuk menenangkan diri ya. Ini kan masih terngiang ya, bisa dibayangkan ya, orang habis mengalami kejadian seperti itu kan perasaan gemeter misalnya kan masih ada ya. Makanya Mas Kanjeng ini ya gimana caranya, mau nggak mau ya harus menenangkan diri dulu untuk melanjutkan perjalanan, karena perjalanan kan ya dibilang jauh ya lumayan masih jauh. Akhirnya berhenti santai di situ dulu untuk menenangkan dirinya. Dan itulah tadi salah satu cerita pengalaman dari Mas Kanjeng ya, yang mungkin sangat tidak mengenakkan sekali. Bahkan sampai saat ini pun Mas Kanjeng ini tidak bisa melupakan dan tidak akan mau lagi mengemudikan mobil dalam keadaan kosong ya, melewati jalur ini pada malam hari. Dan sampai sekarang pun Mas Kanjeng nggak habis pikir gitu loh, dari mana asalnya atau apa penyebabnya sehingga bisa dijahili sama makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan mungkin
Ya ini hantu-hantu gentayangan yang dulu mobilnya pernah kecelakaan di kawasan itu ya, wallahu a'lam ya. Jadi untuk saran dari Mas Kanjeng ya, bagi siapa saja khususnya pengemudi atau traveler yang dari luar kota, Surabaya, Bandung, Jakarta atau mana saja yang melewati jalur ini mau ke Pulau Bali, disarankan jangan berjalan ugal-ugalan lah, dan persiapkan stamina yang fit supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mengingat jalur ini rawan sekali, entah kontur jalannya, alamnya, atau hal-hal yang di luar nalar kita semua. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Kanjeng ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pengalaman bagi yang sering lewat sana. Kan tidak tahu ya di sana itu ada kejadian apa saja. Bahkan saya pernah dengar cerita ini, saya nggak menerima cerita lengkapnya, makanya saya nggak mau mengungkapkan dulu, saya masih gali cerita. Barangkali ada pendengar dongeng tengah malam yang tahu cerita ini, bisa dikirimkan ke dongeng tengah malam ya. Ini saya dengar cerita bahwa ada sebuah bis pariwisata itu karena kecapean atau apa, ini bawa penumpang banyak loh ya, itu kecapean atau apa, maksudnya istirahat di jalan karena ngantuk dan sebagainya. Begitu bangun, ternyata bisnya itu sudah ada di tengah hutan, tidak tahu lewatnya dari mana, tiba-tiba ada di tengah hutan. Ini saya mendengar cerita itu tapi belum menerima lengkap ceritanya. Jadi kalau ada yang mengetahui cerita ini bisa dikirim, nanti saya bisa bacakan di cerita dongeng tengah malam ini. Oh ya, dan cerita ini mungkin yang pernah dengar di podcast Bagi Horor ya, saya pernah menceritakan ini. Ini saya nggak merasakan, cuma dirasakan driver saya pada waktu perjalanan ke arah sana. Itu hampir sama persis dialami sama Mas Kanjeng ini. Jadi itu perjalanan luar kota, waktu itu saya dengan driver ya. Bisa dicari pengalaman yang saya ceritakan pada waktu itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendengar dongeng tengah malam bisa terhibur, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.